Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Khairul Anwar, Wafiq Saifullah, Syafaat Muqaddim, Zulwana, Muhammad Fahrizi, Nur Syifa, dan Husain. Kita semua tentunya tidak asing dengan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah salah satu tokoh inspirasi bagi kami untuk agar menjadi guru yang selalu terbuka dengan perubahan. Salah satu kalimat inspiratif dari beliau adalah, dalam proses pembelajaran, guru harus menyesuaikan kodrat zaman dan kodrat alam. Dan itulah yang menjadi pijakan kami untuk terus berinovasi dalam melukis wajah masa depan Indonesia sebagai guru. Sebagai guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kami ingin mengubah persepsi negatif mayoritas peserta didik yang menganggap bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini cenderung membosankan. Kami ingin membuktikan bahwa persepsi itu tidak sepenuhnya benar, karena bagi kami, kunci pendidikan ada pada guru. Jika gurunya menyenangkan, maka pembelajaran pun lebih menyenangkan. Oleh karena itu, kami tergerak untuk merumuskan proses pembelajaran yang mengkolaborasikan antara bermain dan belajar. Kami beri nama inovasi ini dengan nama Seru Pancasila. Saat proses pembelajaran tatap muka terbatas, kami mengajak peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Seluruh peserta didik pun menyambut baik inisiasi belajar di dalam kelas. Mengingat sekarang masih dalam pandemi COVID-19, tentunya kami dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun langkah-langkah atau aturan main dari Seru Pancasila yang dilakukan, yang pertama, peserta didik membuat suatu lingkaran yang besar, dan yang kedua, peserta didik akan ditunjuk secara acak oleh guru dan diminta berhitung searah jarum jam. Aturan mainnya, setiap kelipatan 2 peserta didik harus menepuk dan menyebut kata Pancasila. Yang ketiga, peserta didik yang salah menyebut atau terlalu lama berpikir akan dikenakan tantangan. Terkait tantangan, guru sudah menyiapkan suatu kotak yang dinamakan kotak Pancasila yang berisi clue terkait materi Pancasila yang nantinya peserta didik harus memberikan informasi yang benar terkait clue yang dipilih. Keempat, peserta didik yang diberi tantangan tadi menyampaikan informasi yang diketahui kepada peserta didik lain, dan tugas peserta didik yang lain adalah mengkonfirmasi informasi tersebut apakah benar atau salah. Yang kelima, setiap clue yang keluar akan dibahas bersama oleh guru dan peserta didik. Ketika peserta didik menjawab benar clue-nya, maka dapat masuk kembali ke dalam lingkaran dan permainan akan segera dimulai kembali. Berhubung variasi salah, dia langsung maju ke depan. Maju. Dan di dalam kotak ini sudah berisi clue, di mana dalam satu kotak ini peserta didik mengambil satu clue dan menjelaskan atau memberitahukan mengenai informasi mengenai yang ada di dalam clue-nya. Kemudian di sini Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang kau ketahui mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan berikan informasi kepada teman-teman. Silakan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi atau dasar hukum tertinggi Indonesia, dan undang-undang tersebut mengalami 4 kali amandemen dan seterusnya, yaitu DPRI. Berlakunya undang-undang tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Berhubung dia tidak menyampaikan informasi mengenai Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana teman-teman? Yang dia berikan informasi itu benar atau salah? Benar. Oke. Sudah kembali. Ya. Terkait penyampaian materi pembelajaran, umumnya mungkin guru hanya sebatas ceramah. Tetapi dalam bentuk model pembelajaran ini, peserta didik diberikan
kebebasan untuk menyampaikan informasi menurut apa yang mereka ketahui. Dari situ, teman-temannya yang ingin juga berkontribusi untuk memastikan apakah informasi atau materi yang diberikan oleh siswa tersebut apakah benar atau salah. Dari situ, kami meyakini model dan metode pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan jargon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Merdeka Belajar. Pun inovasi pembelajaran ini diharapkan peserta didik agar fokus dan konsentrasi, karena ketika peserta didik tidak fokus dan konsentrasi, bisa jadi peserta didik akan salah menjawab dan akan maju ke tengah lingkaran. Nah, dari situ kami merasa peserta didik akan senang dan antusias karena dengan model pembelajaran yang kami lakukan ini. Adapun kelebihan permainan seru Pancasila ini, yang pertama, membuat para siswa itu tidak bosan dengan metode pembelajaran yang monoton atau begitu saja. Dan yang kedua, menambah minat belajar siswa karena metode pembelajaran ini mengusung tema belajar sambil bermain. Dan yang ketiga, melatih kompetensi peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dan kekurangannya, yang pertama, siswa lebih banyak bermain dibandingkan belajar. Dan yang kedua, kami sebagai seorang guru tidak bisa melihat siswa yang salah dalam melihat angka yang dia ucapkan. Adapun kelebihan permainan seru Pancasila ini, yang pertama, membuat para siswa itu tidak bosan dengan metode pembelajaran yang monoton atau begitu saja. Dan yang kedua, menambah minat belajar siswa karena metode pembelajaran ini mengusung tema belajar sambil bermain. Dan yang ketiga, melatih kompetensi peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dan kekurangannya, yang pertama, siswa lebih banyak bermain dibandingkan belajar. Dan yang kedua, kami sebagai seorang guru tidak bisa melihat siswa yang salah dalam melihat angka yang dia ucapkan. Pada akhirnya kami mengutip kalimat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyampaikan bahwa sekolah itu adalah sebagai taman belajar, tetapi faktanya justru sebaliknya. Seringkali anak-anak datang ke sekolah itu dengan rasa berat hati, ketika pulang sekolah mereka serasa senang hati. Oleh karena itu kami ingin menjadi bagian dari transformasi pendidikan di Indonesia menuju yang lebih baik. Kami dari kelompok 3, salam Merdeka Belajar.